Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo MNCers, selamat datang di Speak Syariah kali ini. Nah, sebenarnya untuk episode kali ini kita mau bahas terkait perlindungan investor syariah nih. Jadi saya udah kedatangan tamu dari Indonesia SIPF. Buat MNCers yang belum tahu atau mungkin pengen tahu Indonesia SIPF secara mendetail bisa lihat video sebelumnya ya. Tapi di video kali ini kita lebih fokus bahas terkait fungsi Indonesia SIPF untuk perlindungan investor syariah. Tentu di sini bukan saya menjelaskan, saya sudah kedatangan tamu istimewa dari Indonesia SIPF. Halo Bapak Nartama. Assalamualaikum Ukti. Saya nih ya. Saya ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum Mensia. Ketemu lagi. Ketemu lagi ya, sebelumnya sudah bahas. Iya udah. Dengan Mas Banyu ya. Mas Banyu ya. Betul. Bahas terkait Indonesia SIPF secara detail ya untuk perlindungan investor secara umum. Betul. Thank you loh diundang lagi nih. Gak bosan Pak, tenang. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi di episode kali ini Pak kita mau bahas terkait perlindungan investor untuk investor syariah. Yes. Kalau kemarin kan bahas mungkin secara umum. Nah, ada banyak pertanyaan nih Pak terkait gimana nih kalau yang syariah gitu kan, sesuai prinsip syariah atau enggak? Jangan-jangan dilindungi tapi tidak sesuai prinsip syariah kan nanti nggak berkah kalau kata investor syariah kan Pak. Betul. Iya, tapi sebelum itu mungkin dibahas secara general dulu kali Pak. Indonesia SIPF itu apa supaya mungkin investor atau penonton nih tergambar lah soal fungsi Indonesia SIPF secara umum itu seperti apa sih Pak? Mungkin nyambung sedikit ya Mas Banyu sebelumnya ya. Kalau kita kemarin ngomong secara umum, Indonesia SIPF itu apa, siapa, ngapain, fungsinya apa? Betul, fungsinya pelindungan investor. Nah ini khusus ke MNCers sekarang nih yang sangat-sangat imannya kuat gitu ya, yang maunya syariah. Nah kita juga ada loh pelindungan investor syariah. Ini fresh from the oven banget Mbak Indah. Jadi Indonesia SIPF baru kemarin di tanggal 4 Juli 2024 ini kita baru pada saat rapat pleno dengan DSN MUI itu diizinkan dan disetujui untuk mendapatkan fatwa perlindungan syariah. Nomornya fatwa 157 kalau boleh dibilang gitu kan. Nah, mungkin cerita sedikit ya sebelum ngomongin SIPF nih ya. Jadi kalau pasar modal sama kayak bank ya, ada perbankan konvensional, ada perbankan syariah. Pasar modal juga gitu tuh, ada yang konvensional, ada yang syariah. Namanya juga ada IDS Islamik gitu kan. Nah, boleh cerita sedikit, pasar modal Indonesia adalah di awal sudah ada prinsip syariahnya nih. Di pembukaan rekening, transaksi, di kasediannya, penyimpannya, penyelesaiannya, sampai di perlindungannya nih. Alhamdulillahirabbil alamin, A sampai Z pasar modal Indonesia sudah punya mekanisme syariah. Alhamdulillah nih ya. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelumnya belum, di Z-nya nih, di ujungnya nih, di perlindungannya nih, di SPF-nya. Alhamdulillah per Juli 2024 ini kita sudah punya fatwa syariah. Ini mungkin bisa dilihat nih ya, teman-teman semuanya, MNCers. Ini kita sudah punya fatwa DSN MUI terkait dengan perlindungan investor di pasar modal Indonesia. Mungkin jadi kita bisa berbangga hati nih Mbak Indah di pasar modal Indonesia, salah satu yang pertama di dunia memiliki mekanisme syariah dari A sampai Z, dari awal sampai ujung. Amit-amit kalau ada kasus di pasar modal Indonesia. Ya memang setahu saya kan kalau dari awalnya nih kebetulan kan MNC sendiri sudah punya motion tracing. Nah ya itu MNC salah satu ya. Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kan di awalnya memang RDN-nya sudah prinsip syariah, OTS online trading systemnya juga sesuai prinsip syariah. Kita juga ada ya selalu direview lah sama DSN MUI gitu ya untuk sistemnya. Nah terus kan clearingnya juga sudah, penyimpanannya juga sudah gitu, sudah ada fatwanya. Sekarang nih perlindungannya nih udah nih, wah keren banget. Kayak jadi the best Islamic Capital Market Award ya. Amin. Iya. Nah, tapi kan tadi saya baca tuh ada fatwanya ada 4. Tapi sebenarnya mungkin kalau kita bahas 4 tadi juga pusing, MNCers juga mungkin ngerti gitu kan. Kita bahas secara general aja kali ya Pak ya. Pengaruhnya gitu kan setelah adanya, dari sebelumnya ada fatwa mungkin ya, sampai setelah adanya fatwa ini gitu pengaruhnya ke investor syariah itu seperti apa sih Pak? Ini unik tadi mungkin Mbak Indah sudah sampaikan nih.
mungkin berkaca kepada pemain podcast yang sebelumnya dengan Mas Banyu nih yang aman dan nyaman. Oke. Tadi Mbak Indah udah nyebutkan berkah ya. Berkah. Nah, berkahnya ini nih yang kita bisa ungkapkan kepada MNC yang khususnya untuk mekanisme syariah ini sangat concern. Kenapa? Karena udah gak ada keraguan sebenarnya nih bagi teman-teman MNC yang sangat concern akan syariah, mekanisme syariah itu sangat tidak harus ada keraguan lagi, karena pada saat tadi sudah cerita ya, buka rekening di MNC Sekuritas sudah prinsip syariah, disimpan di MNC Sekuritas sudah syariah. Amit-amit pelindungannya kalau dibutuhkan juga dengan menggunakan prinsip syariah. Jadi sebenarnya kita bangun adalah bahwa teman-teman yang ingin masuk ke pasar modal Indonesia tidak ada lagi keraguan ini syariah atau tidak, ini gol atau tidak, ini ada hubungan konvensional tidak. Jadi kita sudah bisa mengatakan aman, nyaman, dan berkah. Subhanallah. Subhanallah. Lengkap ya jadinya ya, aman, nyaman, berkah. Iya. Nah, berarti Pak, kalau misalkan dari sisi, mungkin ya kalau untuk dari sisi fatwanya ini lebih mengatur ke pengelolaannya kali ya Pak. Betul, ya? Karena betul. kan kalau Indonesia SIPF ini kalau ditanya uangnya dari mana gitu kan ya untuk melindungi investor itu kan berarti kan ada dana yang dikelola nih gitu kan untuk kalau amit-amit terjadi apa-apa gitu kan ya investor bisa klaim nah dari dana itu kan. Nah, berarti lebih ke situ gitu ya Pak fatwanya ini pengaruhnya. Betul. Jadi tadi ada beberapa fatwa, jadi intinya secara general saya bisa ceritakan bahwa seluruh fatwa itu mengatur prosedur kita dari memperoleh dana, mengelola dana, mendistribusi dana, dan mengembangkan dana tersebut. Itu harus pakai prinsip syariah semua. Oh, makanya ada 4 itu Pak? Jadi dari awal ini sampai ujungnya mendistribusikan itu adalah menggunakan dengan prosedur syariah atau mekanisme syariah. Jadi harusnya dengan mekanisme ini teman-teman yang ingin masuk ke pasar modal syariah, concern akan syariah itu lebih tenang lah, nggak ada pertanyaan kembali seperti itu. Oh, saya kira cuma satu aja tuh Pak, ternyata semuanya dari awal sampai akhir. Betul, dari memperoleh, mengelola, mendistribusikan, dan mengembangkan. Oh, aduh, keren. Gitu. Tapi sebenarnya Pak, kalau sudah ada fatwa ini ya, ini akan berpengaruh ke investor umum atau enggak sih Pak? Mungkin kalau saya ini kan orang awam ya, mengiranya gitu kan ya, apakah dipisah nih untuk yang investor syariah, oh begini nih cara tadi tuh 4 tadi, untuk yang konvensional beda lagi nih. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Apakah kita memisah-misahkan? Ini saya kembali ke bank juga nih. Jadi sebetulnya sama aja ya untuk investor ya. Ini kan pilihan investor ingin bertransaksi atau masuk ke pasar modal dengan mekanisme syariah atau konvensional, itu pilihan. Nah, begitu ada calon investor yang masuk ke pasar modal Indonesia memilih dan lebih nyaman menggunakan syariah, tenang, kalau ada kasus kalian pun dilindungi dengan mekanisme syariah. Jadi itu yang kita ingin angkat sebetulnya. Kalian jangan ragu gitu loh. Kalaupun nanti ada masalah, ada kasus, amit-amit ya Mbak ya, amit-amit ada kasus, penggantiannya pun bersumber dari mekanisme syariah. Tadi kan Mbak Indah sudah sebutkan MNC Sekuritas ikut, dan nasabah yang memilih membuka melalui SOTS ya, sistem online trading syariah gitu kan. Transaksinya pakai syariah, disimpan syariah, amit-amit kalau ada kasus, dana yang diperoleh untuk menggantikannya pun dari syariah. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada pemisahan untuk investor, tapi ini pilihan investor. Jadi kita membuka pilihan investor untuk yang syariah ada, konvensional ada. Oke. Berarti sebenarnya pun fatwa ini lebih ke melengkapi aja gitu ya. Yang mungkin dari awal itu skema yang sudah dilakukan Indonesia SIPF ini sudah sesuai prinsip syariah. Dengan adanya fatwa ini lebih meyakinkan lagi. Ada DSN-nya juga Pak nanti yang akan melakukan. Pasti. Jadi salah satu implikasi ke depannya mungkin juga teman-teman MNC juga ya, di MNC kita juga ada Dewan Pengawas Syariah. Iya. Kita juga akan ada itu, ada fungsi pengawasan dari DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional MUI. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa setelah pemberian fatwa ini, kita
berjalannya pun sesuai dengan prinsip syariah. Iya. Ada beberapa ketentuan, ada beberapa requirement yang perlu dipenuhi untuk memastikan bahwa kita masih dan tetap selanjutnya akan sesuai dengan prinsip syariah. Dijagain ya, harus istiqomah nih. Istiqomah, bener-bener istiqomah bahasa ini. Jangan cuma di awal doang nih udah dapat fatwa, terus habis itu kesannya melenceng gitu ya. Udah dapat fatwa, hoi blas. Iya, gitu. kayak gitu ya, dijagain Iya, gitu ya, biar tetap sesuai prinsip syariah. Ini menarik sekali karena sebenarnya kan investor syariah ini juga ya tadi kan punya risiko yang sama gitu kan. Dan biasanya nih Pak, kalau saya edukasi investor syariah tuh selalu yang penting berkah. Jadi itu dia kalau untuk memilih risikonya itu justru dia akan memilih instansinya nih. Iya. Ini bener nggak nih sesuai prinsip syariahnya nggak nih gitu, kayak kesyariahannya dilihat duluan nih gitu kan, baru dilihat yang lain-lainnya gitu kan. Ini juga jadi pengalaman pribadi ya pada saat beberapa tahun lalu ya, 2-3 tahun lalu pada saat belum ada fatwa nih SPF gitu kan. Pertanyaan itu valid dari salah satu institusi Islam besar di Indonesia. Siapa nih ya? Siapa ya? Bagaimana memastikan investor itu hak-haknya pada saat ada kejadian juga dilindungi oleh syariah. Nah itu valid emang. Nah itu kita lagi proses dan alhamdulillah di tahun 2004 ini kita mendapatkan fatwa syariah. Alhamdulillah. Ini jangan-jangan karena pertanyaan itu akhirnya yang mendasari. Jadi enggak sih, udah berjalan, tapi kita belum bisa ngomong kan karena saat itu masih on progress kan. Karena nggak mudah juga dapat fatwa itu karena kita proses itu sampai 2-3 tahun ini kerjasama, kolaborasi, memenuhi ketentuan, memenuhi requirement, memenuhi arahan dari DSN MUI sampai dengan Juli kemarin 2024 akhirnya kita di rapat pleno diputuskan mendapatkan fatwa DSN MUI. Ya, memang jadi nggak cuma kayak ngasih dapat, nggak gitu juga ngasih proposal, ngasih SIPF itu bahwa ini langsung dapat, nggak gitu, prosesnya panjang. Iya benar sih, soalnya kebayang sih 4 tadi kan, 4 proses tadi kan. 2-3 tahun kita usahanya. Katakanlah satu proses dari penerimaan dananya itu aja kan harus dicek dulu, gitu kan, betul, ya. Betul. Itu aja mungkin bisa 1 tahun gitu kan ya Pak. Benar-benar pantas lah. Alhamdulillah. Berarti sebelumnya, sebelum ada fatwa atau mungkin tadi pengesahan fatwa tadi, secara operasional itu sebenarnya sudah berjalan gitu ya Pak ya, sesuai prinsip syariah ya? Oh, jadi gini, thank you nih pertanyaannya sekalian cerita ya. Jadi pada saat kita mengajukan sekitar 3 tahun lalu ke DSN MUI itu, kita memang sudah ada prosedurnya. Prosedur tapi belum memenuhi keseluruhan. Masih bolong-bolong. Memenuhi requirement syariah. Nah, tapi selama 3 tahun ini kita berusaha memenuhi nih. Jadi berusaha memenuhi bagaimana mendapatkan, bagaimana mengelola, bagaimana mengembangkan dana perlindungan pemodal kita dengan mekanisme syariah. Itu kita penuhi. Sampai dengan kemarin Juli rapat pleno, itu semua melebihi permintaan, melebihi requirement. Misalkan mintanya 3, kita bisa 5 nih. Nah, jadi kita menunjukkan komitmen kita nih, menunjukkan komitmen Indonesia SPF bahwa kita ingin juga turut serta mengembangkan pasar modal syariah, khususnya di sisi perlindungan dengan mekanisme syariah. Jadi kita selama 3 tahun itu berproses untuk memenuhi proses-proses yang harus sesuai dengan syariah. Ya berarti sebenarnya memang nggak langsung menghubungi DSN tapi belum punya apa-apa. Iya. Ya udah disiapin dulu secara internal. Udah tulis start lah. Iya. Sekarang mengambil hati DSN, bener nih berarti. Iya. Udah punya obligasi saya. Udah punya ini dan ini ya. Prosedurnya pun udah mengarahkan ke saya. Gitu, Mbak. Ya menarik. Jadi sebenarnya ini buat investor syariah jadi lebih aman, nyaman, dan berkah. Siap. Oke Pak, tadi udah ngomong panjang lebar, sepertinya kalau dipanjangin lagi nih akan bosan nih MSF. Jadi kita sudahi saja, ya mudah-mudahan bermanfaat, dan sebenarnya apa yang tadi udah diinfokan sama Bapak tuh jadi bikin investor syariah jadi lebih yakin lagi. Jadi kita kalau mau approach yang syariah nih, baik itu individu ataupun institusi,
udah enak lah bilangnya. Ini perlindungannya juga udah sesuai prinsip syariah. Betul. Gitu. Jadi bisa ngomong semua nih Mbak, dari awal buka, transaksi, disimpan, Benar. dijaminkan sampai di perlindungan. Benar Pak. Berarti boleh dong kapan-kapan kita ajak kolaborasi. Untuk yang syariah ya Pak ya. Insya Allah. Peresmian kapan Pak untuk fatwanya? Jadi peresmian nanti kita sama dengan di acara puncak Investor Protection Month kita. Oke. Ini sebelumnya kita sudah cerita ya, ada itu nanti insya Allah di sekitar bulan September Oktober kita seremonial dengan teman-teman ADSM UI dan teman-teman pasar modal lainnya. Doakan saya semua lancar lah. Amin, semoga jadi lancar. Ini tinggal seremoni saja, tapi officially sudah. Official sudah ya. Officialnya Juli 2024, seremoninya September sampai Mudah-mudahan 2024. Makanya ini Bapak saya undang sekarang sebelum seremoni. Juli start kita. Iya. Terima kasih MNCers sudah nonton sampai akhir podcast kita pada kali ini. Semoga apa yang di-share bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.